Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita akan memasuki bab baru yaitu bab 3 tentang transformasi. Untuk kali ini kita akan membahas materi Di transformasi yaitu tentang kita akan transformasi. membahas Pada tentang materi transformasi ini akan kita refleksi, pelajari ada 4 translasi, bagian. Yang pertama adalah rotasi, refleksi, dan yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dilatasi. dan yang keempat adalah Agar dapat lebih memahami tentang bab ini, silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran berikut. Nah, anak-anakku sekalian, kita langsung ke materi esensi ya, materi yang pokok yang penting. Yang pertama adalah 3.1 itu adalah pencerminan atau refleksi. Jadi pada video ini kita akan belajar mengupas tuntas tentang refleksi atau pencerminan. Jadi anak-anakku setelah melihat video ini harapannya paham dengan apa itu namanya pencerminan atau refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Perhatikan gambar. Nah, gambar di samping menunjukkan contoh refleksi atau pencerminan. Bangun datar ABCDE pada garis M. Jadi garis M ini adalah pencerminannya ya, atau cerminnya. Kemudian bangun ABCDE ini adalah bangun aslinya, gitu ya. Selanjutnya, perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis M. Garis M disebut garis refleksi untuk ABCDE dan bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Nah, di sini ada bayangannya itu tegak lurus ya. Jadi titik, misalkan contohnya titik A. Titik A itu kan di sini ya. Nah, bayangannya itu berarti di bawah karena titik A-nya itu di atas. Nah, dengan garis refleksi ini, dengan garis M ini, maka titik A itu harus tegak lurus, tidak boleh miring ya. Jadi harus tegak lurus. Jadi kalau A-nya di atas ini, maka jarak A sampai garis ini dengan garis sampai dengan A aksen itu jaraknya harus sama dan harus tegak lurus ya, memotong tegak lurus. Begitu juga dengan yang B. B yang di atas maka tegak lurus dengan garis M. Kemudian jarak antara B ke garis M dan garis M ke B aksen itu juga harus sama. C juga begitu, D begitu. Nah, selanjutnya untuk yang E, karena yang E ini terletak pada cerminnya ya, atau garis refleksinya, maka E tidak berubah ya, jadi tetap di situ, tidak berpindah. Ya, karena di sini ya. Karena E terletak pada garis refleksi, titik awal dan bayangannya berada di titik yang sama. Jarak antara A terhadap garis M sama dengan jarak A aksen tadi ya, sudah ya. Ya, jarak A terhadap refleksi garis M ini sama dengan A aksen terhadap garis refleksinya juga. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut ya. Jika diketahui sebarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yuk kita lihat tabelnya. Nah, berikut ini adalah tabel koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y. Nah, diperhatikan ya anak-anak semuanya. Di sini ada pencerminan terhadap. Jadi pencerminan yang berlaku sebagai cermin itu bisa sumbu X-nya. Sumbu X itu adalah yang horizontal ini ya. Kemudian bisa juga sumbu Y. Sumbu Y itu berarti yang vertikal ini. Kemudian titik asal atau O 0,0 berarti 0,0 ya di pusatnya di sini, titik asalnya bisa ya. Kemudian Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti garisnya nanti seperti ini ya, itu Y sama dengan X. Kemudian Y sama dengan X berarti nanti gambarnya seperti ini kira-kira ya. Kemudian garis Y sama dengan H. Y sama dengan H itu berarti nanti horizontal. Misalkan hanya 2 berarti garisnya adalah di sini ya, horizontal 2 ini. Misalkan H sama dengan 5 berarti horizontal 5 ini. Kemudian misalkan hanya sama dengan min 3 berarti garis horizontal yang memotong yang melalui titik min 3 di Y ini, gitu ya. Kemudian X-nya sama dengan H. Kalau X-nya sama dengan H berarti vertikal ya. Misalkan hanya 1 berarti 1 ini sebagai cerminnya yang vertikal ini. X-nya misalkan min 3 berarti min 3 yang vertikal ini sebagai cerminnya atau refleksinya. Selanjutnya dari pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y dan seterusnya ini, maka titik koordinat bayangannya ya, yang awalnya di sini adalah apa? X, Y. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka berubah menjadi X, min Y. Diingat ya di sini terhadap sumbu X. Ternyata di sini X-nya tidak berubah, yang berubah adalah min Y-nya. Nah, sumbu X itu kan yang ini ya. Kita kasih contoh, misalkan berapa ini? Misalkan contohnya di sini ya. Ini titiknya adalah 1,2 ya. Di sini adalah 1,2. Contohnya 1,2. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nah ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X kan berarti ke bawah ya. Berarti cerminannya di sini. Misalkan ini adalah A, berarti ini adalah A aksen cerminannya, gitu ya. Nah, di sini titik ini adalah 1,-2. Berarti titiknya adalah 1,-2. Kalau kita perhatikan sesuai dengan rumusnya ya. Yang berubah itu hanya yang bagian belakang. Kalau yang belakangnya itu positif, maka menjadi negatif. Kebalikannya juga, kalau misalkan yang depannya itu
yang belakangnya misalkan ya, contohnya 1, min 2, maka yang di sini bayangan terhadap sumbu X-nya adalah 1,2. Begitu ya. Nah, dibolak-balik kan, misalkan ini sebagai bayangannya, sebagai asalnya, maka bayangannya di atas gitu kan. Yang jelas untuk titik koordinat bayangan terhadap sumbu X itu berarti yang X-nya harus tetap ya, yang berubah hanya Y-nya. Y-nya yang tadinya positif menjadi negatif. Gitu ya, yang tadinya positif menjadi negatif. Diperhatikan di sini. Baik, sekarang kita lanjut ke terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kalau sumbu Y ini sebagai cerminnya, yang vertikal ini sebagai cerminnya, berarti yang berubah apa? Berarti Y-nya yang tetap. Y-nya tetap, yang berubah adalah X-nya. Kalau awalnya X-nya adalah positif, maka menjadi negatif. Kita cek ya, mau berapa nih titiknya? Misalkan contohnya adalah 4,1. Gitu ya. Maka sudah pasti di sini pencerminannya adalah kalau terhadap sumbu, berarti di sini pastilah min 4,1. Karena yang berubah adalah X-nya atau yang depan ini ya. Positif menjadi negatif. Kalau negatif berarti menjadi positif. Lawannya seperti itu. Coba kita cek di garis bilangan ya. 4,1 itu di mana? 4,1 itu di sini ya. Kemudian min 4,1. Min 4,1 berarti di sini. Nah, cerminannya kan Y, sumbu Y ini. Berarti jarak dari titik ini ke sumbu Y atau ke cerminnya 1, 2, 3, 4. Maka yang sampai bayangannya juga sama jaraknya 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke yang ketiga. Kalau cerminannya terhadap titik asal atau 0,0, berarti nanti jadinya adalah min X, min Y. Awalnya X, Y. Misalkan contohnya berapa? 4,5. Nah, maka nanti koordinat bayangannya itu adalah, diingat ya, X-nya tetap ya, berarti hanya dikasih min. Semuanya dikasih min. Jadi adalah 4 jadinya min 4. Kemudian 5 jadinya min 5. Gitu ya, jadi masing-masing dikasih negatif lawannya. Lanjut, yang keempat ya. Kalau terhadap garis Y sama dengan X berarti dibalik. Kalau awalnya itu adalah X, Y, ini menjadi Y, X. Kita kasih contoh, misalkan 2,3. Nah, titik koordinat bayangan dari 2,3 itu di mana? Nah, kalau dengan garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Kalau awalnya adalah X, Y menjadi Y, X. Berarti dibalik ya, ditukar. Berarti jadinya adalah X jadi Y jadi X. Berarti 2,3 menjadi 3,2. Ini jika terhadap Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan min X, berarti bagaimana? Di sini X, Y. Berarti jadinya kalau misalkan contohnya ya 2,5. Nah, maka bayangannya adalah Y-nya dibalik. Jadinya awalnya 5 positif ya. Jadi min Y berarti jadinya adalah min 5, min X. Min X berarti min 2. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk garis Y sama dengan H. Kalau Y sama dengan H berarti rumusnya ini ya. Jadi X-nya tetap. Ingat, X-nya tetap karena di sini Y sama dengan, berarti yang tetap di sini adalah X-nya. Karena Y-nya jadinya H, berarti Y-nya itu berubah kan. Jadinya rumusnya adalah 2H min Y. Ini rumusnya. Contoh ya, misalkan titiknya berapa nih? Misalkan kita kasih contoh titiknya 2,1 gitu ya, 2,1. Maka garis Y sama dengan, misalkan H-nya ini kita ganti dengan berapa ya? Misalkan H itu kan Y ya. Y itu berarti kita misalkan 3. Ya, jadi hanya kita ganti 3 ya. Hanya kita ganti 3. Berarti H itu adalah garis Y. Berarti 3 itu di sini. Berarti cerminnya itu adalah ini. Ini cerminnya. Itu ya. Ini adalah H sama dengan 3. Titik 2,1. 2,1 itu berarti titiknya di sini. Gitu ya. Kalau dicerminkan terhadap garis A itu berarti hasil pencerminannya adalah di atas ini. Gitu ya. Ini titiknya berapa, berapa? Yang di sini. Yaitu 2,5. Coba kita cek ya. Hasil cerminannya adalah 2,5 gitu ya. Nah, sekarang kita cek. X-nya tetap X, 2-nya tetap 2, 2H. Hanya kan 3, berarti 2 kali 3 dikurangi Y. Y-nya di sini adalah 1 dikurangi 1. Coba kita cek ya. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kurangi 1, 5. Cocok ya? Maka inilah rumusnya, yaitu X, 2H min Y. Nah, sekarang kalau terhadap X sama dengan H. Nah, misalkan H-nya sama dengan min 2 ya. Misalkan H-nya sama dengan min 2. Gitu. Kemudian titiknya adalah min 2. Berarti titiknya misalkan adalah min 3,7. Nah, min 3,7. Tidak apa-apa ya. Selanjutnya kita akan cari bayangannya. Nah, sekarang kita cek pencerminan terhadap X sama dengan min 2 ya. Di sini kita ganti dengan min 2. Maka jadinya H ini kita ganti dengan min 2. Dimasukkan ke rumusan yang ini ya. Berarti 2 kali H, 2 kali min 2. Kemudian dikurangi dengan X. X-nya adalah ini kan X, Y ya. X-nya adalah min 3. Kemudian Y. Y-nya tetap, berarti 7-nya tetap. Gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan 2 kali min 2 itu adalah min 4.
gitu ya. Min 4. Jadinya min 4, kemudian di sini plus 3,7. Atau kita tulis menjadi berapa? Min 4 plus 3 itu berarti min 1,7 ya. Jadi jawabannya itu adalah min 1,7 pencerminannya. Coba kita cek ya. X-nya sama dengan H. X-nya sama dengan H sama dengan min 2. Berarti X-nya itu min 2. Berarti di sini ya. Berarti garisnya cerminannya adalah yang. Nah, kita buat cermin di X sama dengan min 2. Itu X sama dengan min 2 di sini sudah kita buatkan ya. X sama dengan min 2 itu adalah cerminnya atau reflektornya. Kemudian angka titiknya adalah min 3,7. Min 3,7 itu berarti di sini ya. Min 3,7 di situ. Kemudian hasil pencerminannya adalah min 7,1. Min 1,7 ya. Berarti min 1,7. Berarti di sini. Ya, awalnya adalah misalkan ini adalah B, kemudian di sini adalah B aksen. Betul nggak? Ini jaraknya 1 ya. Dengan sini jaraknya 1 kemudian tegak lurus kan? Berarti benar ya, sesuai dengan rumusnya ini. Jadi silahkan nanti anak-anakku semuanya dipahami nih ya, sumbu X terhadap sumbu X terhadap sumbu Y, rumusnya seperti ini. Dan seterusnya sampai terakhir adalah terhadap garis X sama dengan H. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah dijelaskan di video pembelajaran tadi? Sekarang tugas kalian menyalin semua materi yang ada di video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Jangan lupa salinnya di buku catatan kalian. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan ya. Semoga apa yang sudah dijelaskan di video tadi dapat kalian pahami dengan baik. Minggu depan kita masih memasuki materi yang sama, yaitu tentang bab transformasi. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.